Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dea Puspita dengan NIM 225 15060011111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program yang telah saya buat dari studi kasus yang telah diberikan pada praktikum algoritma struktur data. Yang pertama yaitu studi kasus mengenai ranking kelas. Nah, problemnya di sini diberikan di ranking kelas oleh guru, tapi guru ini malas untuk mengurutkan secara manual. Nah, guru ini meminta untuk mengurutkan ranking kelas dari 1 sampai ranking yang paling bawah. Kemudian input formatnya pada baris ke-1 adalah jumlah input yang diberikan, kemudian pada baris kedua dan seterusnya adalah list ranking kelas. Kemudian output formatnya list ranking kelas dari ranking 1 sampai paling bawah dengan format, kemudian format melihat di sampel case-nya. Nah, di sini ada sampel case, sampel inputnya yang ke-0 yaitu menginputkan jumlahnya 5, kemudian Muhammad 1, Hanan 2, Arsy 3, Lintang 4, Fimi 5. Kemudian sampel outputnya ranking mahasiswa mata kuliah ASD, Muammar ranking 1, Hanan ranking 2, Arsy ranking 3, Lintang ranking 4, kemudian Hilmi ranking 5. Dengan template seperti ini yang telah saya buat, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita mulai dengan kelas Q implements comparable. Nah, pada baris keempat hingga pada baris keenam ini, kelas ini mendefinisikan objek Q yang memiliki dua atribut, yaitu atribut name dan kemudian atribut name ini nanti untuk nama mahasiswanya. Kemudian ada atribut rank bertipe data integer. Di sini rank ini peringkat mahasiswa dalam mata kuliah. Kemudian ini adalah konstruktornya. Public Q ini konstruktor dari Q. Nah, digunakan untuk membuat objek dengan memberikan nilai awal untuk atribut name dan rank. Terus di sini ada metode getName sama getRank. Nah, pada baris ke-13 sama baris ke-17 ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari atribut name dan rank secara terpisah. Kemudian pada baris ke-22. Nah, pada baris ke-22 ini metode ini digunakan untuk membandingkan objek Q berdasarkan atribut rank. Nah, ini diperlukan agar objek Q ini dapat disusun dalam priority queue berdasarkan peringkat mereka. Kemudian lanjut kepada baris ke-27. Pada baris 27 ini, metode ini override metode toString dari kelas objek untuk memberikan representasi string dari objek Q. Nah, string ini berisi nama mahasiswa dan peringkat mereka. Kemudian pada baris ke-6, nah ini kelas utamanya itu deklarasinya solution. Kemudian ada metode main. Metode main ini tempat berjalannya program nantinya. Kemudian di sini ada scanner. Pada baris ke-35 ini sampai baris ke-37 program ini membaca jumlah mahasiswa dengan variabel n, kemudian dari baris scanner next line digunakan untuk membersihkan karakter new line setelah membaca integer sehingga tidak mengganggu pembacaan baris selanjutnya. Kemudian pada baris ke-39 ini sebuah objek priority queue dengan tipe elemen queue dideklarasikan untuk menyimpan peringkat mahasiswa. Nah, program kemudian menggunakan loop untuk membaca nama dan peringkat mahasiswa, membuat objek queue dan menambahkannya ke priority queue. Kemudian di sini pada baris ke-52. Nah, program mencetak kepada pengguna ranking mahasiswa mata kuliah ASD. Kemudian menggunakan loop untuk mengeluarkan dan mencetak objek Q dari priority queue. Nah, karena priority queue akan mengeluarkan objek berdasarkan peringkat, objek-objek akan dicetak dalam urutan peringkat yang benar. Kemudian bisa dilihat kode programnya. Kemudian pada studi kasus yang kedua.
Nah, studi yang kedua ini judulnya Mengantri ya. Nah, Akaruto merupakan sebuah supermarket yang menjual berbagai macam barang. Namun, saking ramainya pembeli, antrean pembayaran pada Akaruto selalu sangat panjang. Oleh karena itu, kasir Akaruto memiliki strategi unik untuk mengatasi antrean ini. Nah, untuk setiap orang yang memiliki pembelian dengan ukuran M, kasir hanya akan melayani X bagian dari pembelian mereka. Kasir melayani orang satu persatu berdasarkan urutan antrean. Setelah dilayani sebanyak X bagian, jika masih ada sisa pembelian yang belum dilayani, maka orang tersebut akan kembali ke urutan belakang dengan jumlah sisa pembelian sebanyak M hingga X. Jika seluruh pembelian telah dilayani, maka dikatakan bahwa pembelian orang tersebut telah selesai. Nah, diberikan N sebuah nama orang, S dan jumlah pembelian, M, cetak daftar nama berdasarkan urutan selesainya pelayanan. Nah, input formatnya baris pertama berisi bilangan N dan X yang dipisahkan dengan spasi. N baris berikutnya berisi sebuah string S dan bilangan M yang dipisahkan dengan spasi. Kemudian di sini ada constraints-nya N itu lebih dari atau sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1000. Nah, X-nya lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1000, dan M-nya lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1000. S hanya akan terdiri dari alfabet non-kapital, seluruh nama yang ada di jam berbeda, kemudian output formatnya berupa daftar nama yang dipisahkan dengan spasi. Di sini ada sampel inputnya 32, BKO5, AJ2, Rio 4, dan kemudian sampel outputnya Anjir Yo BKO. Nah, ada sampel lagi input dan outputnya ini kita bahas kode programnya. Seperti biasa kita mulai dari kelas app-nya ini. Nah, kelas app-nya ini deklarasi aja sih kelas apps gitu. Kelas app. Kemudian di sini ada method main. Nah, method main ini tempat berjalannya sebuah program. Kemudian di sini pada baris ke-8 hingga 10 membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna, kemudian mendeklarasikan sekaligus untuk inputan pengguna N menyimpan jumlah pelanggan, kemudian X-nya menyimpan batasan jumlah barang yang dapat dibeli oleh setiap pelanggan. Kemudian pada baris ke-12 hingga ke-18. Nah, ini membuat objek antrian queue untuk menyimpan objek pelanggan atau customer. Program menggunakan loop untuk membaca nama dan total pembelian setiap pelanggan. Nah, kemudian menambahkan pelanggan ke dalam antrian. Pada baris ke-20 hingga baris ke-34. Mana nih? Oh, ini. Pada baris 20 hingga ke-34 ini membuat antrian result queue untuk menyimpan pelanggan yang sudah selesai berbelanja. Kemudian variabel current time digunakan untuk melacak waktu saat ini dalam proses simulasi. Kemudian current queue customer. Nah, ini nih. Program menggunakan loop while untuk bentar. Program menggunakan loop while untuk melakukan simulasi pembelian. Setiap pelanggan diambil dari antrian utama atau queue. Dan jika pelanggan dapat membeli semua barang yang diinginkan, maka pelanggan tersebut selesai dan informasinya dimasukkan ke dalam antrian atau result queue. Dan jika tidak, pelanggan akan dimasukkan kembali ke antrian dengan sisa pembelian yang belum selesai. Kemudian di sini ada menyimpan waktu pembelian menggunakan current time, current customer, sama result queue. Di sini pada baris ke-26 hingga 28. Nah, itu jika pelanggan dapat selesai berbelanja, waktu selesai pembelian atau finish time-nya diupdate dan pelanggan dimasukkan ke dalam antrian hasil.
Kemudian pada baris ke-30 hingga baris ke-32 ini, jika pelanggan belum selesai berbelanja, waktu saat ini diupdate berdasarkan batas pembelian atau X. Nah, sisa pembelian pelanggan dikurangi dan pelanggan dimasukkan kembali ke dalam antrian utama atau queue. Kemudian menampilkan nama pelanggan yang selesai berbelanja pada baris ke-36 hingga 38. Ini program mencetak nama pelanggan yang telah selesai berbelanja dari antrian hasil atau result queue. Kemudian kelas customer, deklarasi kelas customer, kemudian di sini ada konstruktor dari kelas customer. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.